Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, hidayahnya kita bisa berkumpul pada kesempatan yang mulia kali ini. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan atba'ut tabi'in yang telah memberikan kita contoh kehidupan yang baik. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih atas undangannya pada DKM Pak Haji Dr. Shalih Ahmadul Hakim yang telah membimbing saya pada waktu itu ya, sehingga alhamdulillah menjadi doktor gitu kira-kira ya. Kemudian Bapak Ibu semua pengelola masjid, ibu-ibu ya, adik-adik semua, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim pada kesempatan kali ini. Namun demikian, mohon maaf nanti tidak bisa terlalu lama karena akan langsung ke Jakarta gitu ya. Jadwal ada libur panjang sedikit, pasti kita mengunjungi orang tua yang hanya tinggal libur di Jakarta. Jadi mohon maaf tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Jadi judul kita adalah filosofi pengasuhan. Mengapa ini perlu kita bahas? Karena rata-rata dari hidup kita 2/3-nya itu menjadi orang tua. Nah gitu ya. Jadi kalau umat Rasulullah itu rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun ya. Jadi kalau kita menikah usia 23, 24, 25 dan lain-lain, maka 2/3 hidup kita menjadi orang tua. Nah ya, yang sudah jadi orang tua boleh angkat tangan. Wah, banyak ya? Nah, saya ini kebetulan saya bawa putra saya yang nomor 1 sekaligus silaturahim, baru lulus dari pesantren Sabilun Najah ya. Nah, jadi menuju jenjang selanjutnya bantu-bantu saya. Nah ya, kebetulan kami sedang mendirikan Akademi Ruang Belajar Al-Jauzi ya, akademi untuk membantu para orang tua mendidik putra-putrinya maupun pemuda-pemuda yang akan menikah. Nah kira-kira begitu ya. Jadi agar lebih memiliki pedoman dalam kehidupannya. Baik, mengapa kita berkumpul di sini? Yang pertama adalah tentunya menjalankan hadis Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu. Kira-kira menuntut ilmu agama hukumnya sunnah atau wajib? Wajib ya. Kita sudah sama-sama hafal barangkali hadisnya ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Maka karena itu wajib hukumnya ya, maka kita perlu menyediakan waktu, energi, tenaga ya, di sela-sela kesibukan kita tadi untuk belajar ilmu agama ya, khususnya belajar ilmu agama. Karena hanya ilmu agamalah yang bisa memandu kita nanti selamat di dunia dan akhirat. Gitu kira-kira. Nah, ketika menuntut ilmu itu wajib,
Maka ketika menjadi orang tua, nah ya, hukumnya menjadi semakin wajib, ya. Hukumnya menjadi semakin wajib karena kita punya amanah. Punya amanah tidak orang tua? Nah, punya amanah ya. Yang amanah ini seringkali di masyarakat kita ini mereka belum 100% mengerti. Dipikirnya bagi masyarakat umum, kalau punya anak, yang penting sekolah SD terbaik, SMP terbaik, ya. Kemudian dari SMP mulai mikir bagaimana SMA terbaik, kemudian mulai mikir lagi bagaimana kuliah terbaik. Agar apa? Dapat pekerjaan terbaik. Nah, gitu ya. Agar apa? Dapat gaji terbaik. Nah, ini nih yang kadang-kala akhirnya demi itu semua fokusnya mengejar dunia. Ya. Kadang-kala demi SMP terbaik dengan cara yang kesana kemari, SMA terbaik dengan cara kesana kemari dan lain-lain. Ya. Lupa pada tujuan diciptakannya kita semua. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi tujuan pendidikan, tujuan pengasuhan harus selaras dengan tujuan penciptaan kita di dunia. Kira-kira apa tujuan penciptaan kita? Untuk beribadah. Nah, ini yang sering kita lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya inilah satu-satunya tujuan kita diciptakan di dunia. Ya. Tujuan utamanya, ya. Selanjutnya ada lagi ya, menjadi khalifah di muka bumi dan lain-lain. Tapi yang utama adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan pengasuhan, nah, tujuan ketika kita punya anak, ya, adalah mendidik dia agar nantinya kelak, ya, dapat terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa anak, ya, kalau di depan kita itu soleh, anak gitu ya. Begitu di belakang kita, nah, udah nggak ketahuan perilakunya, ya. Di rumah soleh, begitu keluar rumah ketemu teman-temannya, nah, menjadi berbahaya, ya. Artinya ini menjadi penting, ya. Pengasuhan menjadi penting, ya. Karena, nah, apakah kira-kira kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, ya? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini ya. Jadi inilah filosofi pengasuhan yang utama. Yang pertama tadi, kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijelaskan bahwa tugas utama orang tua adalah menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Berat atau ringan tugasnya ini? Berat, ya. Berat atau sangat berat? Nah, ya. Oleh karena itu kita perlu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan, ya. Karena sifat dasar manusia adalah lupa, mudah lupa, sulit ingat, gampang lupa. Nah, gitu ya. Apalagi usianya sudah 40 tahun ke atas, ya. Ingatnya sulit, lupanya gampang, ya. Oleh karena itu perintah Allah adalah saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dengan kesabaran. Nah, ini dia ya. Jadi, ketika kita paham filosofi dari pengasuhan tersebut, maka kemudian terbayanglah, oh, inilah tugas kita sebagai orang tua, ya. Ketika bisa menyekolahkan ke sekolah yang bagus, itu bonus, ya. Ketika kemudian mendapatkan teman-teman pergaulan anak itu yang bagus, itu bonus. Tapi tugas utama kita, nah, ya, adalah yang tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dulu, ya. Baru keluarga kita termasuk anak-anak kita dari api neraka. Karena tujuan kita nanti setelah kehidupan ini hanya satu, yaitu masuk surga, ya. Ini tujuan utama kita. Masuk surganya mau sendirian atau rame-rame dengan sekeluarga?
rame-rame sekeluarga, ya, rame-rame sekeluarga. Oleh karena itu, ini filosofi pengasuhan. Kita ajak rame-rame sekeluarga, jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang ketinggalan, agar semuanya masuk surga rame-rame, gitu ya. Kira-kira, nah, keinginan anak yang terbesar itu apakah dibeliin mainan? Apakah ingin dibeliin motor? Apakah ingin dibelikan baju bagus? Kira-kira apa tuh keinginan terbesar anak? Keinginan terbesar anak adalah masuk surga bersama orang tuanya. Ya. Kehidupan di dunia sebentar atau lama? Sebentar dibandingkan kehidupan akhirat. Nah gitu ya. Oleh karena itu, inilah yang kita usahakan, ya. Inilah yang kita sangat usahakan, ya. Kemudian, nah, tafsir dari ayat ini, ya, saya belajar juga nih dari anak saya, ya, yang udah 6 tahun belajar di pesantren, kan begitu ya. Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, alimuhum wa adibuhum. Apa tuh maksudnya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata maksudnya adalah ilmuilah dan adabkanlah anakmu. Artinya ajarkanlah dan bukan hanya belajar ilmu, ya, tapi juga adabkanlah, belajar adab, ya. Maka intinya adalah didiklah putra putrimu, ya. Maka tugas kita yang utama adalah mendidik putra putri kita. Nah, inilah yang utama. Bagaimana mendidiknya kalau kita sendiri tidak punya ilmu? Bagaimana bisa mendidik putra putri kita jadi soleh kalau kitanya sendiri belum soleh? Bagaimana mendidik putra putri kita yang perempuan terutama, ya, kalau ibunya belum solehah atau belum berusaha maksimal untuk menjadi ibu yang solehah? Nah, inilah rangkaiannya, gitu kira-kira. Oleh karena itu, kita berjuang untuk menuntut ilmu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun untuk keluarga kita. Nah, ya, jadi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, bukan untuk diri kita sendiri, namun agar kita punya bekal, ya, kita punya bekal juga untuk mendidik putra putri kita. Nah, pendidikan dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarbiyah, gitu ya. Itu disebut dengan tarbiyah, ya. Jadi apakah pendidikan itu? Nah, gitu ya. Kan tadi tugasnya adalah mendidik, ya. Lalu apakah pendidikan itu sebenarnya, gitu ya? Ini disampaikan oleh Imam Al-Baidawi, ya. Tablighus say ila kamalihi say'an fasay'an. Jadi apakah pendidikan itu, ya? Mohon izin jalan-jalan, ya. Pendidikan itu tablighus say ila kamalihi say'an fasay'an. Tabligh artinya menyampaikan atau menghantarkan, ya. Tabligh, ya, menyampaikan atau menghantarkan. Artinya kalau dihantarkan, artinya ada tempat berangkat dan tempat tujuannya, kan gitu ya. Kan dihantarkan, ya. Jadi pendidikan itu adalah menghantarkan peserta didik, ya, anak-anak kita dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, menghantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau masih di sini saja, berarti belum dididik, ya, belum ada kemajuan, belum pindah tempat, gitu kira-kira, ya. Jadi tablighus say ila kamalihi say'an fasay'an. Tabligh menghantar